Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Katam Prasetyo dengan NIM 214779 SP 19229 dari Prodi D4 Teknologi Rekayasa Elektro, Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Untuk saat ini saya akan mempresentasikan mengenai proyek saya dengan judul osiloskop. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan apa sih kegunaan dari osiloskop. Lalu pada kali ini ada beberapa poin-poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada jenis-jenis, yang ketiga ada analog versus digital, yang keempat ada cara kerja, lalu ada bagian-bagian, cara kalibrasi, hitung tegangan, hitung frekuensi, dan yang terakhir ada frekuensi. Untuk yang pertama ada pengertian. Osiloskop adalah alat ukur besaran listrik yang dapat memetakan sinyal listrik yang berubah terhadap waktu. Lalu untuk kegunaan, yang pertama ada mengukur besar tegangan listrik yang berubah terhadap waktu. Yang kedua ada menentukan frekuensi sinyal yang berosilasi. Yang ketiga ada mengecek jalannya suatu sinyal pada sebuah rangkaian listrik. Yang keempat ada membedakan arus AC dengan arus DC. Dan yang terakhir adalah mengecek noise yang ada pada suatu rangkaian. Selanjutnya ada jenis-jenis osiloskop. Nah, osiloskop ada dua jenis. Yang pertama ada analog dan osiloskop digital. Untuk osiloskop analog adalah osiloskop yang tegangan yang diukur menggerakkan berkas elektron dalam tabung gambar ke atas atau ke bawah sesuai dengan bentuk gelombang yang diukur. Lalu untuk osiloskop digital, yakni sistemnya mencuplik bentuk gelombang yang diukur menggunakan ADC atau analog to digital converter untuk mengubah besaran tegangan yang dicuplik menjadi besaran digital, yang kemudian sinyal digital atau diskrit tersebut ditampilkan pada layar. Lalu untuk selanjutnya adalah apa sih perbedaan dari analog versus digital? Nah, untuk yang pertama perbedaannya adalah dalam hal fidelity, osiloskop analog lebih unggul. Lalu yang kedua, ada resolusi osiloskop analog lebih bagus. Adanya proses diskritisasi pada osiloskop digital menyebabkan adanya kehilangan resolusi. Nah, itu alasannya mengapa kok resolusi osiloskop analog lebih bagus daripada resolusi osiloskop digital. Dan yang ketiga ada dalam hal penyimpanan bentuk gelombang yang diukur. Jelas di sini osiloskop digital memiliki keunggulan karena ia memiliki memori, sehingga sebab osiloskop digital memiliki memori ini merupakan salah satu keunggulan dari osiloskop digital sehingga memiliki penyimpanan bentuk gelombang yang diukur. Lalu yang terakhir ada kemudahan pembacaan. Nah, jelas lebih unggul osiloskop digital daripada osiloskop analog sebab osiloskop digital itu ada langsung display pembacaannya. Nah, untuk di analog itu juga ada, tapi lebih kayak susah gitu. Tapi lebih jelas pembacaannya di osiloskop digital. Untuk selanjutnya ada cara kerja osiloskop. Nah, untuk yang pertama, pada saat osiloskop dihubungkan dengan sirkuit uji, sinyal tegangan bergerak melalui probe ke sistem vertikal. Lalu, bergantung kepada pengaturan skala vertikal, volt per dip, atenuator akan memperkecil sinyal masukan, sedangkan amplifier akan memperkuat sinyal masukan. Lalu selanjutnya, sinyal tersebut akan bergerak melalui keping pembelok vertikal yang mengakibatkan titik cahaya bergerak. Tahu berkas elektron yang menumpuk fosfor akan menghasilkan pendaran cahaya. Sehingga tegangan positif akan menyebabkan titik tersebut naik, sedangkan tegangan negatif akan menyebabkan titik tersebut turun. Lalu, sinyal akan bergerak juga ke bagian sistem trigger untuk memulai sapuan horizontal atau horizontal sweep
Sapuan horizontal ini menyebabkan titik cahaya bergerak melintasi layar. Lalu yang terakhir, secara bersamaan, kerja sistem penyapu horizontal dan sistem vertikal akan menghasilkan pemetaan sinyal pada layar. Itulah tadi cara kerja osiloskop sehingga menghasilkan sebuah hasil gelombang yang ada pada layar display pada osiloskop. Lalu selanjutnya ada bagian-bagian osiloskop. Yang pertama ada probe atau kabel probe. Nah, fungsi dari kabel probe yakni penghubung antara sirkuit uji dengan osiloskop. Ada dua terminal penghubung pada probe, yaitu terminal positif dan terminal negatif, yang biasanya dipasangi capit buaya untuk mencapit bagian yang diberi kabel probe, sehingga tidak mudah lepas. Nah, pada prakteknya capit buaya tersebut dihubungkan dengan bagian ground pada rangkaian. Lalu, untuk yang kedua ada panel kendali, ada kontrol intensitas, ada pengendali fokus, pengendali trigger, pengendali vertikal ini ada dua controller atau ada dua tombol. Yang pertama ada tombol posisi vertikal dan yang kedua ada tombol volume per diff. Dan yang keenam ada tombol position, yang ketujuh ada tombol time per diff, yang kedelapan ada fade mode, yang kesembilan ada pengendali trigger. Nah, untuk pengendali trigger ada tiga tombol. Yang pertama ada trigger source, ada trigger coupling, dan yang terakhir ada slope and trig level. Untuk pada bagian-bagian yang ada di osiloskop dapat kita lihat pada gambar di samping. Nah, untuk yang pertama, panel kendali dapat kita lihat pada bagian gambar digunakan untuk mengendalikan bagaimana bentuk gelombang yang kita inginkan atau yang akan kita baca. Nah, selanjutnya ada kontrol intensitas, yakni digunakan untuk mengatur intensitas cahaya gambar gelombang yang ditampilkan pada monitor osiloskop. Bila ingin menambahkan kecepatan pada osiloskop analog, maka harus meningkatkan pula tingkat intensitasnya. Nah, untuk itu dapat kita atur pada bagian kontrol intensitas, seperti yang dapat kita lihat pada gambar. Untuk yang selanjutnya ada pengendali fokus. Nah, bagian ini berfungsi untuk mengatur ketajaman gambar gelombang. Pengendali ini hanya terdapat pada osiloskop analog. Nah, untuk pada digital masih belum ada atau tidak ada. Sehingga ini hanya ada pada osiloskop analog. Sehingga dari pengendali fokus ini kita dapat mengatur ketajaman gambar gelombang sehingga nantinya akan memudahkan kita dalam proses pembacaan gelombang. Untuk yang selanjutnya ada tombol position, tombol temper dip, dan lain-lain. Lalu ada tombol posisi atau pengendali vertikal. Nah, untuk yang pertama ada tombol posisi vertikal. Digunakan untuk menggerakkan gambar gelombang pada layar ke arah atas atau ke bawah. Lalu ada tombol temper dip, yakni mengatur skala tampilan pada arah vertikal. Misalkan tombol volt per diff diputar pada posisi 2 volt per diff, berarti masing-masing diff atau kotak akan menggambarkan ukuran tegangan 2 volt. Lalu untuk selanjutnya ada tombol position, ya ini tombol posisi horizontal yang berfungsi menggerakkan gambar gelombang dari sisi kiri ke kanan atau sebaliknya pada layar, sehingga kita dapat menggeser secara horizontal bentuk gelombang yang kita inginkan untuk kita baca. Lalu selanjutnya ada tombol time per diff, ya ini tombol kontrol time per diff memungkinkan untuk mengatur skala horizontal. Sebagai contoh, jika skala dipilih 5 ms atau meter second, berarti tiap kotak atau diff menunjukkan 5 ms atau meter per second dan total layar menunjukkan 50 meter per second untuk 10 kotak yang horizontal, 10 kotak horizontal. Nah, jika satu gelombang terdiri dari 10 kotak, berarti periodenya ada 50 meter per second, maka frekuensi gelombang tersebut adalah 20 Hz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Katam Prasetyo dengan NIM 214779 SP 19229
dari Prodi D4 Teknologi Rekayasa Elektro, Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Untuk saat ini, saya akan mempresentasikan mengenai proyek saya dengan judul osiloskop. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan apa sih kegunaan dari osiloskop. Lalu pada kali ini ada beberapa poin-poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada jenis-jenis, yang ketiga ada analog versus digital, yang keempat ada cara kerja, lalu ada bagian-bagian, cara kalibrasi, hitung tegangan, hitung frekuensi, dan yang terakhir ada frekuensi. Untuk yang pertama ada pengertian. Osiloskop adalah alat ukur besaran listrik yang dapat memetakan sinyal listrik yang berubah terhadap waktu. Lalu untuk kegunaan, yang pertama ada mengukur besar tegangan listrik yang berubah terhadap waktu. Yang kedua ada menentukan frekuensi sinyal yang berosilasi. Yang ketiga ada mengecek jalannya suatu sinyal pada sebuah rangkaian listrik. Yang keempat ada membedakan arus AC dengan arus DC. Dan yang terakhir adalah mengecek noise yang ada pada suatu rangkaian. Terus selanjutnya ada jenis-jenis osiloskop. Nah, osiloskop ada dua jenis. Yang pertama ada analog dan osiloskop digital. Untuk osiloskop analog adalah osiloskop yang tegangan yang diukur menggerakkan berkas elektron dalam tabung gambar ke atas atau ke bawah sesuai dengan bentuk gelombang yang diukur. Lalu untuk osiloskop digital, yakni sistemnya mencuplik bentuk gelombang yang diukur menggunakan ADC atau analog to digital converter untuk mengubah besaran tegangan yang dicuplik menjadi besaran digital, yang kemudian sinyal digital atau diskrit tersebut ditampilkan pada layar. Lalu untuk senjata selanjutnya adalah apa sih perbedaan dari analog versus digital? Nah, untuk yang pertama perbedaannya adalah dalam hal fidelity, osiloskop analog lebih unggul. Lalu yang kedua ada resolusi osiloskop analog lebih bagus. Adanya proses diskritisasi pada osiloskop digital menyebabkan adanya kehilangan resolusi. Nah, itu alasannya mengapa kok resolusi osiloskop analog lebih bagus daripada resolusi osiloskop digital. Dan yang ketiga ada dalam hal penyimpanan bentuk gelombang yang diukur. Jelas di sini osiloskop digital memiliki keunggulan karena ia memiliki memori. Sehingga sebab osiloskop digital memiliki memori ini merupakan salah satu keunggulan dari osiloskop digital sehingga memiliki penyimpanan bentuk gelombang yang diukur. Lalu yang terakhir ada kemudahan pembacaan. Kemudahan pembacaan. Nah, jelas lebih unggul osiloskop digital daripada osiloskop analog sebab osiloskop digital itu ada langsung display pembacaannya. Nah, untuk di analog itu juga ada, tapi lebih kayak susah gitu. Tapi lebih jelas pembacaannya di osiloskop digital. Untuk selanjutnya ada cara kerja osiloskop. Nah, untuk yang pertama, pada saat osiloskop dihubungkan dengan sirkuit uji, sinyal tegangan bergerak melalui probe ke sistem vertikal. Lalu, bergantung kepada pengaturan skala vertikal, volt per dip, atenuator akan memperkecil sinyal masukan, sedangkan amplifier akan memperkuat sinyal masukan. Lalu selanjutnya, sinyal tersebut akan bergerak melalui keping pembelok vertikal yang mengakibatkan titik cahaya bergerak. Tahu berkas elektron yang menumpuk fosfor akan menghasilkan pendaran cahaya. Sehingga tegangan positif akan menyebabkan titik tersebut naik, sedangkan tegangan negatif akan menyebabkan titik tersebut turun. Lalu, sinyal akan bergerak juga ke bagian sistem trigger untuk memulai sapuan horizontal atau horizontal sweep. Sapuan horizontal ini menyebabkan titik cahaya bergerak melintasi layar. Lalu yang terakhir, secara bersamaan, kerja sistem penyapu horizontal dan sistem vertikal akan menghasilkan pemetaan sinyal pada layar.
Itulah tadi cara kerja osiloskop sehingga menghasilkan sebuah hasil gelombang yang ada pada layar display pada osiloskop. Lalu selanjutnya ada bagian-bagian osiloskop. Yang pertama ada probe atau kabel probe. Nah, fungsi dari kabel probe yakni penghubung antara sirkuit uji dengan osiloskop. Ada dua terminal penghubung pada probe, yaitu terminal positif dan terminal negatif, yang biasanya dipasangi capit buaya untuk mencapit bagian yang diberi kabel probe, sehingga tidak mudah lepas. Nah, pada prakteknya capit buaya tersebut dihubungkan dengan bagian ground pada rangkaian. Lalu, untuk yang kedua ada panel kendali, ada kontrol intensitas, ada pengendali fokus, pengendali trigger, nah pengendali vertikal ini ada dua controller atau ada dua tombol. Yang pertama ada tombol posisi vertikal dan yang kedua ada tombol volume per diff. Dan yang keenam ada tombol position, yang ketujuh ada tombol time per diff, yang kedelapan ada fade mode, yang kesembilan ada pengendali trigger. Nah, untuk pengendali trigger ada tiga tombol. Yang pertama ada trigger source, ada trigger coupling, dan yang terakhir ada slope and trig level. Untuk yang untuk pada bagian-bagian yang ada di osiloskop dapat kita lihat pada gambar di samping. Nah, untuk yang pertama panel kendali dapat kita lihat pada bagian gambar digunakan untuk mengendalikan bagaimana bentuk gelombang yang kita inginkan atau yang akan kita baca. Nah, selanjutnya ada kontrol intensitas, yakni digunakan untuk mengatur intensitas cahaya gambar gelombang yang ditampilkan pada monitor osiloskop. Bila ingin menambahkan kecepatan pada osiloskop analog, maka harus meningkatkan pula tingkat intensitasnya. Nah, untuk itu dapat kita atur pada bagian kontrol intensitas, seperti yang dapat kita lihat pada gambar. Untuk yang selanjutnya ada pengendali fokus. Nah, bagian ini berfungsi untuk mengatur ketajaman gambar gelombang. Pengendali ini hanya terdapat pada osiloskop analog. Nah, untuk pada digital masih belum ada atau tidak ada. Sehingga ini hanya ada pada osiloskop analog. Sehingga dari pengendali fokus ini kita dapat mengatur ketajaman gambar gelombang sehingga nantinya akan memudahkan kita dalam proses pembacaan gelombang. Untuk yang selanjutnya ada tombol position, tombol temper dip, dan lain-lain. Lalu ada tombol posisi atau pengendali vertikal. Nah, untuk yang pertama ada tombol posisi vertikal. Digunakan untuk menggerakkan gambar gelombang pada layar ke arah atas atau ke bawah. Lalu ada tombol time per diff, yakni mengatur skala tampilan pada arah vertikal. Misalkan tombol volt per diff diputar pada posisi 2 volt per diff, berarti masing-masing diff atau kotak akan menggambarkan ukuran tegangan 2 volt. Lalu untuk selanjutnya ada tombol position, ya ini tombol posisi horizontal yang berfungsi menggerakkan gambar gelombang dari sisi kiri ke kanan atau sebaliknya pada layar, sehingga kita dapat menggeser secara horizontal bentuk gelombang yang kita inginkan untuk kita baca. Lalu selanjutnya ada tombol time per diff, ya ini tombol kontrol time per diff memungkinkan untuk mengatur skala horizontal. Sebagai contoh, jika skala dipilih 5 ms atau meter second, berarti tiap kotak atau diff menunjukkan 5 ms atau meter per second dan total layar menunjukkan 50 meter per second untuk 10 kotak yang horizontal, 10 kotak horizontal. Nah, jika satu gelombang terdiri dari 10 kotak, berarti periodenya ada 50 meter per second, maka frekuensi gelombang tersebut adalah 20 Hz. Lalu yang kedua, cara menghitung frekuensi pada osiloskop dengan rumus 1 per time per diff dikali horizontal di. Nah, dari gambar gelombang kita hasilkan untuk T atau periode dapat 4 kotak kali 20 meter per second, yakni menghasilkan 80 meter per second. Nah, untuk rumus frekuensi sama dengan 1 per T atau 1 per periode. Nah, dari periode kita hasilkan 80 meter per second, jadi 1 per 80 sama dengan 12,5 Hz. Seperti itu untuk cara penghitungan frekuensi pada osiloskop.
Nah, ini dia beberapa sumber referensi yang saya gunakan untuk mengerjakan proyek saya mengenai osiloskop. Dan terima kasih. Sekian dari yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan di akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.